lagi di question and answer. Kali ini Pak Teh akan menjawab langsung dua sesi, yaitu question and answer ke-5 dan ke-6. Karena ke sesi yang tadi hari ini itu tidak terlalu banyak, cuma 3 pertanyaan yang perlu dijawab, dan itu pun tidak pakai jawab karena hanya dijawab beberapa ya, karena memang pertanyaannya ada di buku. Kita akan bahas dulu dari question and answer ke-5 dulu ya. Ini lumayan banyak ya kan. Yang pertama itu adalah ini dari pertanyaan, Pak, dekoratif artinya apa? Berdasarkan KBBI ya kan, di situ ditampilkan bahwa KBBI itu mengatakan bahwa dekoratif itu hal-hal yang berkenaan dengan dekorasi. Nah, jadi kalau yang dekoratif itu sendiri artinya adalah kamu membuat benda yang dekoratif, artinya kamu membuat benda yang sifatnya berguna untuk dekorasi. Nah, itu adalah dekoratif, ya kan? Pertanyaan kedua, kita lanjut. Apa beda kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk pertentangan? Karena dua-duanya menggunakan kata penghubung tetapi. Nah, saat ini Pak Ade akan menjelaskan sedikit mengenai kalimat majemuk. Ini sebenarnya materi buat besok ya, karena ini termasuk ke dalam materi bahasa Indonesia sih sebenarnya, tematik. Nah, di situ dikatakan majemuk setara dan majemuk pertentangan sebenarnya bukan berbeda itu. Jadi majemuk setara pertentangan, majemuk setara sejalan. Nah, di sini majemuk setara pertentangan itu adalah dua hal yang dilakukan dan mempunyai arti yang kontras. Contohnya Pak Theo membuat sebuah kado misalnya. Tetapi, nah kalau majemuk pertentangan itu digunakan kata tetapi itu. Tetapi kadonya rusak. Nah, kayak gitu. Jadi sudah melakukan ini tapi hasilnya malah bertentangan. Nah, itu namanya majemuk setara pertentangan. Kalau yang contoh lain tentang majemuk setara itu majemuk setara sejalan atau setara menggabungkan, itu menggunakan kata dan. Jadi contohnya misalnya gini. Ibu pergi berbelanja dan ayah pergi memperbaiki mobil. Nah, itu namanya kalimat majemuk setara sejalan. Kalau setara pertentangan itu artinya adalah di sini dikatakan dua kalimat di mana kondisinya bertentangan. Ingat-ingat ya, kondisinya bertentangan. Jadi misalnya si Rudi sudah belajar mati-matian tetapi hasilnya tetap saja jelek. Nah, sudah belajar mati-matian ya kan, bertentangan hasilnya, itu hasilnya jelek. Itu ya. Jadi tidak majemuk setara dan majemuk pertentangan, tapi majemuk setara pertentangan. Bisa juga majemuk setara sejalan, itu perbedaannya ya. Oke, lanjut. Produksi adalah, sudah ada ya. Selanjutnya, Bapak yang matematika nanti juga ulangan kah? Ada, tetap ada ulangan. Kemudian, Pak, PH itu kepanjangan apa? Pertanyaan yang bagus. PH itu bukan pondok halimun, ya kan? Tapi PH itu adalah power of hydrogen, power of hidrogen. Kalau kamu masih ingat, Pak Tio pernah membahas tentang reaksi-reaksi kimia itu ya, secara simpel. Nah, kalau pH itu power of hidrogen, jadi tingkat keasaman suatu benda. Jadi pH itu singkatan dari power of hydrogen bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, selanjutnya, Pak, barang diproduksi dari produsen bisa langsung dijual ke pedagang besar atau tidak? Kalau barang yang diproduksi dari produsen justru harusnya malah ke pedagang besar dulu, baru pedagang kecil. Itulah yang dinamakan dengan grosir, ya kan? Jadi dari produsen atau pabriknya itu disalurkan. Nah, disalurkan itu adalah didistribusikan. Oke, jadi bukan berarti harus ke pedagang kecil, enggak. Justru malah alur yang biasanya terjadi itu adalah dari produsen ke pedagang besar, baru ke pedagang kecil. Tapi tidak memungkiri ada juga yang dari produsen langsung menuju ke pedagang-pedagang kecil. Ada juga, tapi bisa melalui pedagang besar juga. Oke. Nah, selanjutnya adalah distribusi adalah, sudah ada juga ya. Nah, selanjutnya, Bapak pengekspor itu orang yang ngapain? Yang perlu kalian pahami di sini pengekspor dan pengimpor. Jadi ekspor itu barang ke luar negeri,
Ya kan, kalau impor itu barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, pengekspor itu sudah jelas kan. Kalau misalnya curi itu kan mengambil sesuatu. Pencuri orang yang mencuri. Berarti kalau ekspor itu mengirim barang ke luar negeri, kalau pengekspor adalah orang yang mengirimkan barang ke luar negeri, ya, dalam jumlah besar istilahnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini pertanyaan. Kandungan apa saja yang ada pada bahan kimia? Kurang tepat sih pertanyaannya. Lebih tepatnya adalah kandungan kimia apa yang terdapat pada suatu benda. Nah, ya. Jadi bukan kandungan apa yang pada bahan kimia. Jadi bahan kimia itu sangat banyak, ya kan? Bahkan air sendiri mempunyai nama kimianya. Masih ingat? Air itu adalah H2O, hidrogen ada 2, kemudian oksigen. Nah, itu. Nah, kemudian contoh lagi nih ya. Contoh bahan kimia. Bahan kimia kalau kamu pengen tahu, garam itu juga bahan kimia, cuma bahan kimia alami ya kan. Garam sendiri itu adalah dari NaCl, natrium dan klorida yang digabung jadi satu menjadi garam, ya kan? Sama dengan gula. Gula itu kan juga ada yang bahan kimia juga, ada yang alami, ada yang buatan, tapi gula mempunyai satu nama kimia yaitu C6H12O6. Ya, dari karbon ada hidrogen dan juga ada oksigen dan lain-lain, termasuk monosodium glutamat dan lain-lain juga. Gitu ya. Jadi kandungan kimia pada suatu benda, bukan kandungan apa saja yang ada pada bahan kimia. Banyak, ya kan? Contohnya tembaga tuh. Tembaga itu kan Cu. Ya, kuprum. Selanjutnya, konsumsi adalah sudah dijawab juga. Oke, pengecaran abrasi itu contohnya apa Pak? Kecuali gambar yang ada di samping. Maksudnya apa ya? Kalau setahu Pak Teo sih abrasi itu adalah pengikisan tanah yang diakibatkan oleh air laut. Itu adalah abrasi. Ya, mungkin kalau kamu bertanya Pak ini jawabannya kurang jelas, silakan diperjelas. Maksudnya pengecaran abrasi itu di pelajaran mana, halaman berapa, nanti di private chat ke Pak Teo. Oke. Itu question and answer sesi kelima. Sekarang kita lanjut ke sesi keenam. Nah, ini apa yang dimaksud dengan abrasi? Barusan diberitahu ya. Jadi pengikisan tanah yang disebabkan oleh dentuman ombak air laut itu adalah abrasi. Kemudian mengapa warga yang tinggal di daerah perbukitan sulit mendapatkan sumber mata air? Istilahnya ini bukan seperti itu sih. Jadi lebih tepatnya begini, mengapa warga yang tinggal di daerah perbukitan sulit mendapatkan sumber mata air? Tinggal daerahnya. Ya, ada bukit yang bisa menghasilkan banyak air, ada juga bukit yang bisa tidak ada mata air juga ada. Jadi itu tergantung dari kondisi geografisnya atau kondisi tanah dan sebagainya. Banyak hal yang dipertimbangkan sehingga tidak bisa menjadi acuan yang tetap. Gitu ya. Selanjutnya, hutan lindung itu apa Pak? Contohnya di mana? Oke, hutan lindung sendiri itu adalah hutan yang dibuat untuk melindungi sesuatu. Entah itu dalam bentuk tumbuhan, entah itu yang dilindungi adalah hewan. Macam-macam ya kan? Kalau contohnya, gunakanlah Mbah Google dengan baik ya. Tapi buat apa-apa lah Pak, saya carikan ya. Hutan lindung contoh di mana? Di Indonesia ya. Indonesia. Nah itu. Ada hutan lindung Sungai Wain, kemudian ada hutan lindung Wehea, Alas Kedur, ini dan sebagainya. Itu ya. Itu contoh-contohnya. Tapi biasanya hutan lindung digunakan untuk melindungi flora yang ada di dalamnya. Atau juga bisa hutan. Kalau biasanya hewan itu bukan hutan lindung sih, tapi namanya adalah Suaka Marga Satwa. Ya. Oke, lanjut. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Oh, nggak ada. Nah, itu tadi respon-respon yang ada. Kalau misal memang belum jelas, silahkan kembali lagi, diulang lagi videonya. Kalau memang sudah diperhatikan tapi memang belum jelas, silahkan chat ke Pak Teo, tidak apa-apa. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Pak Teo mau minum teh.